Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. anak-anak, sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum? Alhamdulillah bikhair. Semangat Kaifa halukum jami'an fi hadzal yaum? Alhamdulillah bikhair. Gimana kalau ibu kasih yel-yel ke kalian agar kalian bisa tambah semangat lagi ya belajarnya. Gini ya yel-yelnya. Jika ibu katakan kaifa halukum fi hadzal yaum, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Kullu jama'atan. Alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar. Ahsantum. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kumpul kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi dengan ibu pada mata pelajaran bahasa Arab. Sebelum ibu membahas materi pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi jidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Berdoa selesai. Sebelum ibu memasuki materi pada pembelajaran hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya, agar tahu siapa yang hadir dan tidak hadirnya. Kalau ibu sebut namanya, kalian katakan hadir atau hadiroh. Asia, Hadirah. Rizka Anissa Humairoh, Hadirah. Siti Fatimah, Hadirah. Wildan Rinanda, Hadir. Fadlan Husni. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas tema yang berjudul tentang al-marafiqul madarasiyah. Sebelum ibu memulai pada materi inti, mau tanya nih kepada kalian, siapa yang tahu artinya al-marafiqul madarasiyah? Cung, ada yang tahu gak apa artinya itu al-marafiqul madarasiyah? Saya Bu tahu. Tuh, siapa kamu yang acung? Coba Asia, apa itu artinya al-marafiqul madarasiyah? Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, Bu. Ahsanti. Benar ya yang dikatakan oleh Aas tadi, al-marafiqul madrasiyah itu artinya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ibu mau tanya nih kepada kalian, apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini? Kursi, Bu. Betul, kursi. Terus apa lagi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini? Kelas, Bu. Kelas, pintar. Terus apa lagi? Meja, Bu. Meja, pintar. Pintar semua ya, alhamdulillah. Nah, di sini ibu akan membahas al-mufradat atau kosakata yang berkaitan dengan al-marafiqul madrasiyah. Al-mufradat al-ula, gurfatu ra'isil madrasah kullu jama'atan. Gurfatu ra'isil madrasah. Artinya apa? Ruang kepsek, Bu. Ahsanti. Gurfatu ra'isil madrasah artinya itu ruang kepala sekolah. Artinya apa? Ruang kepala sekolah. Ahsantum. Al-mufradat as-sani faslun kullu jama'atan. Faslun. Jika ibu katakan 3 kali, maka kalian ulangi lagi ya 3 kali. Faslun, 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 kullu jama'atan. Paslun, paslun, paslun. Ada yang tahu apa itu artinya faslun? Kelas, Bu. Ahsanta. Faslun itu artinya kelas ya.
Udah apa semuanya dari mufradat 1 sampai 2? Sudah, Bu. Langsung saja ya. Al-mufradat as-salis. Idaratun kullu jama'atan. Idaratun. Seperti biasa ya, kalau ibu katakan 3 kali, maka kalian mengikuti 3 kali ucapan. Idaratun, idaratun, idaratun. Kullu jama'atan. Idaratun, idaratun, idaratun. Ada yang tahu artinya idaratun itu apa? Kantor, Bu. Kan kantor. Ahsanta. Artinya idaratun itu kan kantor. Terus selanjutnya al-mufradat ar-rabi'ah. Gurfatul mudarris kullu jama'atan. Gurfatul mudarris. 3 kali ya. Gurfatul mudarris, gurfatul mudarris, gurfatul mudarris. Kullu jama'atan. Gurfatul mudarris. Gurfatul mudarris. Gurfatul mudarris. Ahsantum. Ada yang tahu itu apa artinya gurfatul mudarris? Ruang guru. Benar ya. Artinya gurfatul mudarris itu ruang guru. Selanjutnya mufradat yang terakhir yaitu al-mufradat al-khamisah maksopun. Kullu jama'atan. Maksofun. Salasa marroh. Maksopun, maksopun, maksopun. Kullu jama'atan. Maksofun. 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 Ada yang tahu artinya apa itu maksopun? Kantin. Bener nih, gak ada yang tahu. Ibu kasih tahu deh ya. Artinya maksopun itu kan kantin, pintar. Selesai ya membahas mufradat atau kosakata yang mengenai tentang al-marofiqul madrasiyah atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Udah pada hafal belum nih semuanya mufradat yang tadi ibu bacakan? Beneran. Alhamdulillah ya kalau udah pada hafal semuanya mufradat yang tadi ibu sebutkan. Nah, selanjutnya ibu akan menginjak pada materi berikutnya yaitu al-qiraah atau membaca. Nah, di sini ibu sudah tampilkan teks buat al-qiraah yang bertema dengan madrasati. Ada yang tahu apa artinya itu madrasati? Sekolahku, Bu. Ahsanta. Benar ya, artinya madrasati itu sekolahku. Nah, sistem pembelajaran al-qiraah hari ini sistemnya kayak gini ya. Ibu akan membacakan terlebih dahulu teks tersebut, kemudian kalian menyimaknya, dan setelah itu, setelah ibu selesai membacakan teks tersebut, nah ibu akan minta salah satu di antara kalian untuk membacakan ulang kembali teks tersebut. Pahim tuh? Ya, Bu. Ahsantum. Madrasati. Hadihi madrasati. Al-madrasatu mutawassitatul hukumiyatul ula bimadinati Malang. Madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun wa hiya qaribatun minal masjidil kabir al-falah. Taqa'u madrasati fi sari Bandung Rokmus Sabi bimadinati Malang. Fi madrasati murafikun madrasiyatun kasiratun minha bustanun wa hadiqatun wa hamamatun wa sahatun wa sulamun wa gurfatul israb wa gurfatul haris wa gurfatus sihah wa gurfatu ra'isil
madrasah, wa ghurfatul mudarrisina, wa ghurfatu su'unil idariyah, wa fusulun, wa maktabun, wa masjidun, wa maksofun. Semuanya menyimak dengan baik gak apa yang tadi ibu bacakan? Menyimak, Bu. Ahsantum, syukur ya kalau kalian menyimak apa yang tadi ibu bacakan. Nah, sekarang ibu mau minta salah satu di antara kalian untuk membaca kembali atau membaca ulang kembali teks yang tadi ibu bacakan, agar ibu tahu siapa yang menyimak dengan sungguh-sungguh dan yang tidak menyimak sama sekali. Coba sekarang ibu tanya, siapa yang berani membaca kembali teks yang tadi ibu bacakan? Ayo, siapa? Nanti ibu akan kasih nilai kalian plus loh kalau kalian berani membacakan apa yang sudah ibu bacakan tadi. Saya, Bu. Ya, kamu Asia. Tafadhali. Bismillahirrohmanirrohim. Madrasati. Hadihi madrasati. Al-madrasatul mutawassitatul hukumiyatul ula bimadinati Malang. Madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun. Wahia qaribatun minal masjidil kabir al-falah. Taqa'u madrasati fi syari Bandung Rokmus Sabi di Madinati Malang. Fi madrasati murafikun madrasiyah khasiratun minha bustanun wa hadiqatun wa hamamatun fasahatun wa sullamun wa ghurfatul israf wa ghurfatul haris wa ghurfatus sihah wa ghurfatul raisil madrasah wa ghurfatul mudarrisina wa ghurfatus su'unil idariyah wa fusulun wa maktabatun wa masjidun wa maksofun. Sudah, Bu. Ya, udah selesai, Aas. Syukron ya untuk Aas. Beri tepuk tangan dong untuk Aas yang sudah mau membaca ulang kembali teks yang tadi ibu bacakan. Nah, sudah selesai ya materi Al-Qiraah pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan mengartikan atau menerjemahkan teks yang sudah ibu bacakan dan yang kalian bacakan tadi. Kalian simak baik-baik ya. Tulis arti kata mufradat yang ada teks tersebut jika kalian belum mengetahuinya, agar kalian tahu arti mufradat tersebut apa. Fahimtum? Baik, ibu akan terjemahkan ya teks yang tadi ibu bacakan. Madrasati itu artinya sekolahku. Hadihi madrasati, ini sekolahku. Al-madrasatu mutawassitatul hukumiyatul ula bimadinati Malang, yaitu MTS 1 Kota Malang. Terus madrasati kabiratun, sekolahku besar. Wawasiatun, dan sekolahku luas. Wajamilatun, dan sekolahku itu indah. Wahia, dan sekolahku itu qoribatun minal masjidil kabir al-falah, dekat dengan masjid agung al-falah. Terus taqa'u madrasati fi syari Bandung Rokmus Sabi bimadinati Malang. Sekolah saya, sekolahku itu ada di Jalan Bandung nomor 7 Kota Malang. Terus di madrasati murafikun madrasiyatun kasiratun, sekolahku mempunyai banyak fasilitas-fasilitas, di antaranya yaitu ada bustan, kebun, hadikoh, itu taman,
hamamah itu WC atau kamar mandi. Terus sulamun itu artinya tangga. Wa ghurfatul isrof itu artinya ruang atau aula mewah. Wa ghurfatul haris itu artinya ruang penjaga atau satpam ya yang ada di depan. Wa ghurfatus sihah itu ada UKS kalau bahasa sekolah. Wa ghurfatu raisil madrasah itu ada ruang kepala sekolah. Wa ghurfatul mudarrisina yaitu ada ruang guru-guru. Wa ghurfatus su'unil idariyah itu ada ruang TU ya. Wa fusulun ada kelas-kelas, banyak kelas-kelas. Terus wa maktabun ada perpustakaan. Wa masjidun dan ada masjid. Kesusul gak semuanya terjemah yang tadi Ibu bacakan? Alhamdulillah ya kalau tersusul. Nah, materi selanjutnya Ibu akan membahas tentang at-tarokib. Pada pembelajaran hari ini yang Ibu bahas mengenai at-tarokib yaitu isim isyarah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih kepada kalian, apa itu isim isyarah? Kata tunjuk, Bu. Betul, kata tunjuk ya. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Tapi ada yang lebih tepatnya lagi untuk definisi isim isyarah. Ada yang tahu gak yang lengkapnya apa isim isyarah itu selain kata tunjuk? Tidak, Bu. Gak tahu? Ya udah, Ibu jelaskan ya. Nah, yang dimaksud dengan isim isyarah itu yaitu isim yang menunjukkan sesuatu baik yang dekat maupun yang jauh. Untuk adawat atau alat-alat dari isim isyarah itu ada 4. Yang pertama itu ada haza, dan yang kedua itu ada hazihi, yang ketiga itu ada zalika, dan yang keempat itu ada tilka. Salah. Nah, yang dimaksud dengan isim isyarah itu yaitu isim yang menunjukkan pada sesuatu yang dekat atau yang jauh. Makanya isim isyarah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada isim isyarah qarib atau dekat. Yang kedua itu ada isim isyarah ba'id. Pahim tuh? Pahimna, Bu. Nah, terus yang qarib itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada muzakkar untuk laki-laki, dan kedua itu ada muannas untuk perempuan. Sama ya, yang isim isyarah ba'id untuk jauh itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada muzakkar dan yang kedua itu ada muannas. Nah, adawat isim isyarah untuk yang qarib itu memakai haza atau hazihi. Dan yang buat isim isyarah yang ba'id itu memakai zalika atau tilka. Pahim tuh? Pahimna. Alhamdulillah. Ibu kasih contoh ya, biar kalian tidak terlalu pusing untuk memahami materi at-tarokib yang mengenai dengan isim isyarah. Untuk yang qarib dulu ya. Tadi qarib artinya apa? Dekat, Bu. Ahsantum. Qarib itu artinya contoh haza faslun. Contoh haza faslun. Ini kelas. Yang dekat kan, yang ada di sekitar kita. Tapi untuk yang muzakarnya, untuk laki-lakinya. Terus yang untuk muannasnya yaitu memakai hazihi. Contoh hazihi saburatun. Hadihi saburatun. Artinya ini papan tulis. Nah, ini yang Ibu tunjuk, ini artinya papan tulis. Nah, yang Ibu tunjuk itu kelihatan dekat ya, enggak jauh. Terus
Kalau yang untuk isim isyarah ba'id itu memakai zalika atau tilka. Contoh zalika itu untuk muzakkar. Contohnya yaitu zalika kitabun, itu buku. Tapi yang dimaksud bukan buku yang ada di sekitar kita. Contoh, buku yang ada di perpustakaan, di luar kelas kita, atau buku yang ada di mana saja selain yang ada di sekitar kita. Itu dinamai dengan isim isyarah ba'id, yaitu kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu contoh muzakarnya. Nah, yang kedua itu contoh muannasnya yang jauh ya, memakai tilka. Contoh, tilka mistorotun, itu penggaris. Tapi yang dimaksud penggaris bukan yang ada di sekitar kita, ada yang jauh di luar sekitar kita. Itu dinamai dengan isim isyarah ba'id. Pahim tuh? Pahimna Bu. Menjelaskan kalau hadza itu untuk qorib yang muzakkar, kalau hadihi itu untuk qorib yang muannas. Kalian tahukah apa perbedaannya muzakkar dan muannas di dalam contoh ini? Tadi ibu katakan hadza paslun, hadihi saburatun. Ada perbedaannya gak? Siapa yang tahu apa perbedaannya muzakkar dan muannas yang ibu tadi sebutkan? Beneran nih, gak ada yang tahu. Ya udah ya, ibu jelaskan. Kalau hadza paslun, ya hadza paslun untuk muzakkar. Kalau hadihi saburatun itu untuk muannas. Ada ciri tak marbutohnya. Hadihi saburatun itu ciri muannas. Biar kalian tidak bingung kalau kalimat tersebut atau isim isyarah ini yang memakai tak marbutoh di ujungnya itu menunjukkan pada muannas, dan kalau tidak memakai ta itu menunjukkan pada yang muzakkar. Paham tuh? Pahimna Bu. Alhamdulillah ya, materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai tersampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian hafalkan ya mufradat-mufradat yang telah ibu jelaskan tadi. Dan untuk PR-nya silahkan kalian buat contoh masing-masing dari isim isyarah yang qorib dan yang ba'id, yang qorib dan yang ba'id, muzakkar dan muannasnya. Paham tuh? Pahimna Bu. Alhamdulillah ya. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, terus semangat, dan jangan lupa terus bahagia. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.